menuju ke desain file, blok, create new layer, namanya kita kasih fit limit. Klik di fit limit dan pilih edit. Setelah itu kita attach garis subgroup dari sim B. Kita klik garisnya, kita akan copy duplicate garis subgroup ini ke dalam layer fit limit. Caranya kita klik garisnya, masuk di edit, copy duplicate, oke. Klik lagi di segmen kedua, edit, oke. Jika sudah selesai, kita di attach garisnya. Nah, sehingga yang tertinggal adalah hasil dari duplikat tadi. Selanjutnya kita gabungkan setiap segmen ini sehingga membentuk satu garis. Masuk di edit, elemen edit, dan pilih connect. Oke. Selanjutnya kita attach lagi untuk garis kontur struktur dari before. Nah, kita pilih salah satu garis kontur. Saya ambil yang ini, kita klik garisnya, masuk di edit, duplicate, oke. Kita di attach lagi. Nah, kalau sudah seperti ini, kita hubungkan garis yang di bawah dengan yang di atas. Selanjutnya kita convert menjadi polygon. Oke. Setelah itu, karena di sini terlalu banyak titik, kita bersihkan dengan cara edit, vertex, filter,
masukkan filter tolerance, misalnya saya pakai 10. Oke. Nah, ini sebagian titiknya sudah menghilang. Langkah selanjutnya adalah kita buatkan garis berpotongan di sisi-sisi poligon, samping kiri, kanan, atas, dan bawah. Kita zoom out dulu, buat line-nya. Upayakan garis yang dibentuk ini tidak terlalu jauh dari poligonnya. Selanjutnya kita buat garis di bawah. Garis ini pastikan dia berpotongan dengan garis yang ada di sisi kiri dan kanan poligon. Oke, seperti ini. Nah, jika sudah selesai, kita buatkan side definition dengan cara masuk di Landscape Explorer, side definition, new side definition. Nah, di side definition masukkan HW, ketik HW70, pilih warna yang akan digunakan. Di start angle expression ketikkan 70, begitu juga dengan end angle expression. Di tab offset masukkan 5. Jika sudah, klik save dan lanjutkan dengan membuat HW35. Beri warna yang berubah adalah angelsnya saja, start angle dengan end angle masing-masing 35. Oke, begitu caranya. Nah, selanjutnya di video berikut kita akan menandai poligon dengan side definition yang sudah kita buat. Oke, terima kasih. Setelah di video pertama kita selesai dengan langkah pembuatan bit limit dan side definition, sekarang di video kedua kita lanjut dengan menandai side definition di poligon dan diteruskan dengan pembuatan butterbox. Jadi definisi dari butterbox adalah sebuah poligon yang diberi nama dan di setiap sisi bloknya sudah diberi side definition. Nah, di dalam pembuatan strip pada saat membuat butterbox nanti ada 4 jenis opsi yang bisa dipilih untuk mengatur bentuk dari ujung strip. Ada opsi lift, short, long, dan average. Lift dipakai jika tidak ada penyesuaian pada ujung strip atau akan sesuai dengan batas yang diberikan. Short dipakai untuk sudut strip akan disesuaikan menjadi tegak lurus terhadap bagian terpendek dari ujung strip. Long, sudut strip disesuaikan menjadi tegak lurus terhadap bagian terpanjang ujung strip. Average, sudut strip akan disesuaikan menjadi tegak lurus terhadap bagian tengah antara yang terpanjang dan yang terpendek dari ujung strip. Jadi yang pertama kita melakukan penandaan side definition di sisi-sisi poligon. Masuk di menu strip design, tag design segment, pilih yang equal 70, tekan cat apply dan pilih di bagian bawah dari poligon. Setelah selesai, tekan QI, pilih lagi untuk low wall 35, pilih di bagian atas. Nah, perhatikan warnanya di bagian yang ditandai dengan LW35. Kita buat sampai di sini. Nah, kalau warnanya sudah hijau berarti itu sudah ditandai dengan LW35. Jadi yang HW70 hanya yang berwarna biru.
close. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan pembuatan strip dan block. Masuk ke menu strip design, generate strips. Nah, di sini di kotak pertama di input kita klik kanan lalu pilih pick dan kita pilih garis star, yang mana garis tersebut adalah garis yang sebelah kiri dari poligon. Kita klik 2 kali, kemudian kita pilih lawannya, itu garis akhir yang ini. Optional boundary polygon kita tekan, lalu kita pilih poligonnya. Design file akan disimpan di design file blocks. Layernya kita beri nama blocks. Strip mode ini yang saya maksud tadi, ada 4 opsi. Kita pakai lift, minimum di sini semua kita pakai 100. Prefix name-nya kasih kode B untuk block, counter 01 dan increment 1. Kemudian di tab set definition isikan seperti ini, lalu oke. Nah, bloknya sudah terbentuk. Kita lanjutkan dengan pembuatan strip. Klik kanan lagi, pick dan pilih garis bagian bawah dari poligon. Pick lagi dan pilih yang di atas. Untuk optional boundary polygon cukup 1 kali dipilih pada saat pembuatan blok tadi. Jadi ketika membuat strip yang ini tidak diisi lagi. Nah, nama layer kita ganti strips. Strip mode left, minimum kita pakai contoh 75. Prefixnya kita kasih S untuk kode strips. Set definition samakan seperti tadi, lalu oke. Nah, kita lanjutkan dengan intersect strips. Jadi bagian yang lebih ini akan kita potong sehingga nanti blok hanya terbentuk di dalam poligon, jadi tidak ada yang terbentuk di luar poligon. Caranya masuk lagi di strip design, strip intersection, di primary block semuanya kita isi dengan B ya, block, dan di secondary block kita isi dengan yang berkode S atau strips. Cara mengisinya cukup kita klik di sini, row, fill down, pastikan kita hanya meng-highlight yang memiliki kode B saja, yang lain kita hilangkan highlightnya, lalu oke. Nah, begitu juga dengan secondary block, kita pakai yang strip. Oke, setelah selesai kita pindah ke output. Desain filenya tidak dirubah karena secara otomatis dia akan disimpan di blok. Layernya kita ganti, kita beri nama untuk butter blocknya misalnya BB, contoh nama saya. Kemudian name construction, tipe untuk baris pertama kita gunakan constant.
Name value di sini adalah prefix name-nya. Contoh, kita ketikkan block underscore primary block. Untuk baris kedua name value 123, kemudian baris ketiga kita pilih secondary block. Jika selesai, oke. Nah, sudah terbentuk di sini. Kita attach dulu. Nah, begini bentuknya. Selanjutnya, setelah butterblocknya jadi seperti ini, yang akan kita lakukan adalah kita memeriksa butterblock dan mencari area atau blok yang terlampau kecil, misalnya seperti ini, sehingga kita lakukan yang namanya merge. Jadi kita satukan blok yang wilayahnya kecil dengan blok besar yang ada di sebelahnya. Caranya ada banyak cara untuk melakukan itu. Salah satunya adalah kita menuju ke folder block di Mindscape Explorer, lalu kita cari nama butterblock yang akan dipotong. Misalnya yang ini blok B36S02 akan digabung dengan blok B36S03. Jadi kita pilih B36S02 dan 36S03. Kita klik di salah satunya, klik kanan lalu pilih proses, pilih tab merge butterblock. Kita isikan nama blok yang akan di merge. Kita isikan nama blok yang akan disatukan. Kita cari pasangannya 36S03. Nama baru untuk butterblocknya di sini kita pilih salah satu di antara dua ini. Misalnya 36S03. Layernya kita gunakan layer yang sekarang, BWAD. Distance tolerance kita kosongkan saja, lalu oke. Jika sudah selesai, yang ini B36S02 kita hapus dengan cara kita pilih di sini di Mindscape Explorer, lalu pilih delete. Nah, maka dia akan terbentuk seperti ini. Nah, selanjutnya kita cari lagi butterblock yang wilayahnya terlampau kecil seperti ini. Kita satukan dengan yang di sebelahnya. Cara lain yang bisa digunakan untuk menyatukan kedua blok ini adalah dengan cara masuk ke menu strip design dan menggunakan opsi merge strips,
akan tetap di sini tidak aktif karena layer tidak ditampilkan dalam mode edit. Kita di attach dulu. Panggil ulang desain filenya dengan opsi edit. Nah, kita satukan dengan cara strip design. Klik kanan di bagian sini, klik 2 kali. Di sini juga kita beri nama baru, kita pakai salah satunya blok B35S09. Cara menghilangkan garis ini, kita masuk ke menu edit, segmen delete, lalu klik 2 kali dan pastikan di sini nama blok yang lama yang telah digantikan dengan nama blok yang baru. Dalam hal ini adalah B36S09. Pastikan dia sudah harus terhapus dari list blok di Mainscape Explorer. Kalau belum terhapus, kita hapus dengan cara klik kanan, delete. Nah, kita teruskan mencari blok yang wilayahnya kecil untuk disatukan dengan bagian yang besar. Diteruskan seperti itu sampai selesai, dan nantinya jika kita sudah merasa puas dengan bentuk bloknya, kita bisa masuk ke dalam pembuatan solid. Oke, jadi begitu caranya melakukan merge blok. Setelah kita selesai membuat butter block di video sebelumnya, kita lanjutkan dengan pembuatan solid dengan cara masuk ke menu shape design, pilih project solid, masukkan nama skema, model tipe grid, list file. Kita buat list file untuk nama-nama blok. Jadi list file ini dibuat jika jumlah blok lebih dari 100. Jika jumlahnya tidak terlalu banyak, maka kita isikan di bagian sini dengan cara row fill down. Tapi karena jumlahnya banyak, maka kita buatkan list file dengan cara klik di sini, create, masukkan nama, misalkan list solid. Oke, kita pilih, lalu kita edit. Pastikan kita hanya memasukkan butter blocknya saja. Jadi yang B dengan S kita hilangkan, kita delete. Oke. Selanjutnya pindah ke output. Desain file di sini tidak usah dipilih karena secara otomatis dia akan tersimpan di dalam desain file block. Layernya kita beri nama fit projection rules. Di sini kita buatkan rule-nya new, definition name kita masukkan nama rule, misalkan rule
skema, masukkan nama skema, model tipe grid. Yang ini dicentang, disable automatic generation. Kemudian gunakan project up. Di operation yang pertama kita gunakan locate. Surface nya adalah scene terbawah yaitu bed floor. Di baris kedua kita panggil project dengan surface topo orange. Save now, kita ketikkan now. Tekan OK, lalu panggil. Untuk name construction pertama kita gunakan constant, masukkan prefixnya misalnya seperti ini. Kemudian yang kedua kita panggil strip polygon. Untuk bagian value kita masukkan kode 789 ABCD. Jadi kode ini diambil dari nama blok tadi, artinya adalah dari serangkaian nama blok tersebut, nama yang akan diambil dimulai dari karakter ke-7. Karakter ke-7 adalah B, contohnya yang ini blok underscore B02 dan seterusnya. Untuk option kita biarkan saya seperti itu. Oke. Nah, bentuk solidnya seperti ini. Baik, kembali lagi di video tutorial software Mindscape. Setelah kita membuat solid di video sebelumnya, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah melakukan perhitungan reserve dari solid ini. Caranya kita masuk ke menu reserve, sample, solid, lalu di skema kita masukkan nama skema seperti biasa, model tipenya grid, quality model kita panggil quality model. Input solid kita masukkan list file yang ada solidnya. Cara membuatnya sama seperti di video-video sebelumnya. Output table file kita masukkan di sini, kita ketik s solid column, diketik juga solid name. Setup controls kita pilih parameter mana saja akan kita tampilkan di tabel hasil perhitungan. Kemudian untuk sampling accumulate-nya kita centang, begitu juga dengan use centroid. Kemudian sampel type kita pilih area. Sampel density kita masukkan density sampel yang ada di lokasi proyek kita. Contohnya di sini saya kasih 0.5. Kemudian kita gunakan hektar. Interval kita masukkan semua interval, row fill down. Oke. Nah, setelah semuanya muncul di tab selection expression, kita ketikkan ekspresi seperti ini. Jadi artinya ketebalan dari A1 yang lebih besar dari 0.3 itulah yang akan diseleksi atau yang dianggap sebagai resource. Nah, untuk topografi surface kita pilih topo orange. Geologi kita lewatkan. Fence, quality. Di quality kita masukkan semua parameter data quality yang kita punya. Kemudian di reporting, di output kita isikan report reserve, misalnya seperti ini. Selection expression kita kosongkan, input kita pilih summary. Oke, jika sudah kita tekan OK. Kita tunggu prosesnya selesai. Oke, complete. Kita lihat hasilnya di tabel generic dan kita pilih rest solid.
Nah, ini tampil seperti ini. Jadi beginilah hasil hitungannya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu cara untuk melakukan penghitungan research di Mindscape. Selanjutnya, jika kita ingin mengekspor data tersebut ke dalam data berformat Excel, kita lakukan dengan cara kita pilih tabelnya, klik kanan, lalu pilih export, pilih tab Excel, masukkan tabel file solid, outputnya, nama file Excelnya adalah misalkan reserve. Apakah akan diberikan output header? Kita centang, lalu oke. Kita tunggu hingga selesai. Nanti hasilnya kita lihat di Mindscape Explorer. Kita masuk ke directory project, lalu cari folder Excel. Nah, ini hasilnya sudah ada. Nah, oke, seperti ini. Oke, ya, jadi caranya seperti itu. Sekian dan terima kasih. Oke, kembali lagi di video tutorial software Mindscape. Sekarang di video kali ini saya akan tunjukkan bagaimana melakukan penghitungan mining reserve di Mindscape. Opsi mining reserve dipakai khususnya ketika pada saat penghitungan sampel solid kita tidak memilih opsi accumulate di sampling. Ya, kita ingat di video sebelumnya kita mencentang opsi accumulate sehingga membentuk tabel file dengan nama solid tadi. Nah, sekarang ceritanya kita akan lakukan sebaliknya, yaitu kita tidak mencentang opsi accumulate. Ya, kita buat nama tabel baru dengan nama solid no accumulate, lalu kita oke. Buat seperti itu dan tunggu hingga proses selesai. Periksa di tabel, jika sudah ada seperti ini, maka selanjutnya kita masuk ke dalam langkah penghitungan mining reserve dengan cara masuk di reserve, evaluate sample, mining reserve. Nah, muncul kotak dialog seperti ini. Nah, di dalam penghitungan mining reserve ada faktor loss yang harus kita masukkan di kolom ini. Nah, faktor loss ini sendiri adalah asumsi yang kita pakai untuk jumlah kehilangan batu bara atau jumlah batu bara yang dianggap akan hilang pada saat proses cleaning atau pembersihan permukaan SIM pada saat operasional di lapangan. Kita berasumsi bahwa ketebalan SIM A1 dan SIM lainnya akan hilang sebesar 0,1 meter atau setara dengan 10 cm. Jadi kita masukkan di sini faktor loss 0,1. Faktor loss di sini tergantung berapa yang disepakati di perusahaan. Saya kasih contoh saja, misalnya 0,1. Untuk loss tipe semuanya kita pilih thickness, kemudian masuk di equality basis to output, kita pilih in situ dengan tipe total persen. Di output tadi kita ketikkan saja mining underscore res input table file. Di sini kita masukkan table file yang hasil penghitungan reserve solid yang tidak diakumulasi. Jika sudah komplit, kita cek hasilnya di tabel. Ini mining reserve. Kan ada tabel baru yang bertambah,
yaitu loss vol, dilute volume, raw rate mass, volume mass, dan product mass. Oke, jadi datanya ada banyak sekali ya. Terus selanjutnya setelah melakukan penghitungan mining reserve, langkah berikutnya adalah kita lakukan kembali accumulate dengan cara masuk di reserve, pilih accumulate samples, kita masukkan tabel file hasil perhitungan mining reserve, kita pilih mining res, output kita beri nama baru, misalnya kita kasih nama MR, mining reserve underscore accumulate. Oke. Nah, selanjutnya jika sudah selesai dengan accumulate sampel, kita masuk lagi ke reserve dan melakukan yang namanya reformat sampel. Kita pilih blok, skema, kita masukkan lagi nama skema, page, inputnya reserve table. Di sini adalah tabel terakhir yang kita buat, dalam hal ini adalah mining reserve yang sudah diakumulasi. Ini selection expression kita lewatkan, outputnya table file kita beri nama baru mining reserve accumulate reformat. Naming komponen dapat kita lewatkan, masuk di reporting. Di sini kita pilih reporting control ya, bagian mana saja akan ditampilkan dalam laporan. Kita bisa centang, misalnya seperti ini. Kita pindah ke slope. Slope ini dapat dilewatkan, masuk di interval group, bisa juga dilewatkan boss table, other ini masukkan parameter quality di sini sehingga nanti dalam tabel dimunculkan parameter quality-nya. Nah, selanjutnya di video berikut kita masuk ke dalam langkah pembuatan res grafik. Oke, begitu saja. Sekian dan terima kasih. Oke, kembali lagi di video tutorial software Mindscape. Di video kali ini saya akan tunjukkan bagaimana caranya melakukan res grafik di Mindscape. Jadi syaratnya adalah kita sudah harus memiliki tabel yang sudah direformat. Nah, itu sudah kita lakukan di video sebelumnya. Jadi yang pertama, kita harus mengekspor tabel reformat tersebut ke dalam format Excel, data yang berformat Excel. Jadi kita menuju ke tabel, generic, dan kita cari mining reserve accumulate reformat, klik kanan lalu pilih export Excel, kita beri nama output headernya dicentang, lalu OK, dan cari di project directory. Nah, sudah ada yang ini. Oke, jadi di sini kita hilangkan semua tabel yang tidak akan kita butuhkan dalam penghitungan. Kita edit, kita delete semua tabelnya, sehingga nanti yang tertinggal hanyalah kolom name, total volume, dan total mass 1.
edit seperti itu, sehingga hanya meninggalkan yang 3 ini saja. Kemudian tambahkan kolom baru dengan nama blok col ob sr col kumulatif, ob kumulatif, sr kumulatif, dan sr color. Nah, kita mulai dulu dari blok ini diisi dengan cara kita masukkan formula sama dengan ketik net, buka kurung, kita ambil nama blok dari nama yang ada di kolom pertama, kita klik di sini, titik koma, start dari karakter berapa yang akan diambil, misalnya karakter 7, sejauh 3 karakter ke depan, tutup kurung, enter. Nah, sehingga yang tertinggal hanyalah B02. Kita scroll turun. Oke. Nah, kemudian untuk call formulanya adalah D2 atau total mass 1, nilai dari total mass 1 dibagi dengan density, relative density. Contohnya saya kasih contoh 1,3. Ketikkan saja seperti ini, enter, dan di scroll seperti tadi. Sementara untuk OB material non call formulanya seperti ini. Jadi nilai dari total volume dikurangi E2 atau call volume menghasilkan OB. Oke, untuk SR adalah waste per call atau OB per call. Nah, sekarang pindah ke call kumulatif. Untuk call kumulatif kita ketikkan formula seperti ini, sama dengan if, buka kurung, kita klik di B2 sama dengan B1 titik koma, kita klik di nilai callnya yaitu E2, klik di sini, plus call kumulatif atau H1, kita klik di tulisan call kumulatif, titik koma, kembali lagi call, tutup kurung, lalu enter. Sementara untuk OB kumulatif kita ketikkan formula if B2 sama dengan B1 titik koma, nilainya OB, kita klik nilai OB, ditambah klik di tulisan OB kumulatif, titik koma, kembali ke OB, tutup kurung. Oke. Untuk SR kumulatif sama seperti tadi, waste per call, cuma yang dibagi adalah yang kumulatifnya. Jadi OB kumulatif dibagi dengan call kumulatif, hasilnya seperti ini. Untuk SR color, nah, SR color ini kita masukkan formula sama dengan if, buka kurung, klik di SR kumulatif. Jadi nilai SR yang dipakai untuk penentuan warna SR adalah yang SR kumulatif, bukan yang SR yang ini. Kita masukkan if, klik di nilai SR kumulatif. Penentuan SR color kita perlu menentukan nilai SR limit. Nah, nilai SR limit adalah SR yang dianggap masih ekonomis untuk ditambang. Jadi kita ketik di sini, jika C2 atau nilai SR kumulatif lebih besar dari 3, maka berikan warna 200. Nah, 200 di Mindscape ini nanti warnanya warna merah, titik koma lagi, buka kurung, klik lagi di nilai SR kumulatif, kemudian dikali, buka kurung lagi, 170 dikurang 110, tutup kurung, bagi 3 ini adalah SR limitnya, tutup kurung, ditambah dengan 110, tutup kurung. Oke, jadi 110, 170 dan 200 adalah angka yang mewakili warna di Mindscape. Di 200 ini warna merah, 170
sampai 110 ini warnanya bervariasi, sementara 3 adalah nilai SR limitnya. Jadi nilai SR limit kita tentukan sesuai dengan kesepakatan. Saya kasih contoh 3. Jadi nanti nilai SR yang lebih besar dari 3 dianggap sebagai material yang tidak ekonomis untuk ditambang. Nah, jika sudah selesai, kita save as tabelnya. Kita save dengan nama graphic. Terus selanjutnya file XLOS grafik ini kita import kembali ke dalam Mainscape dengan cara kita menuju ke tabel generic, import, buka tab Excel, kita cari data file grafik, outputnya, nama tabelnya nanti kita kasih nama tab flash. Oke. Oke, yang ini oke, jadi kita sudah bisa menjalankan fungsi res grafik, menuju ke menu reserve, grafik, reserve. Nah, di sini kita isi outputnya, akan dikeluarkan di grafik file apa, misalnya blok res graphic layer, namanya apa, kita ketik resgraph, control reserve table file, kita masukkan tabel res grafiknya, blok tipe solid, blok name column kita pilih name, surface type kita pilih bottom, column to display adalah opsi kolom mana saja yang akan kita tampilkan di gambar res grafik nanti. Kita masukkan misalnya name. Nah, name di sini di tabel tidak mengandung angka desimal, jadi kita masuk ketikkan 0. Kedua, misalnya kita pilih call dengan desimal 2, kemudian nilai SR dengan desimalnya 2, contohnya itu saja. Text display definition kita pilih warnanya misalkan sky blue, kemudian fill color kita pilih tabel SR color. Oke. Nah, sudah komplit. Selanjutnya kita lihat hasilnya di desain log. Jika belum muncul kita refresh, kita tampilkan graph. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi yang warna merah adalah warna yang mewakili nilai SR yang tinggi, sementara yang warna lain mewakili area yang layak untuk ditambang. Sampai di sini, sekian dan terima kasih. Oke, kembali lagi di video tutorial software Mainscape. Di video kali ini kita akan masuk ke dalam pembuatan desain strip. Syarat untuk membuat strip desain adalah kita sudah harus memiliki gambar res grafik yang sudah kita buat di video sebelumnya. Jadi pertama kita panggil res grafik dengan cara file, open, layer. Kita cari desain file di mana kita menyimpan res grafiknya. Nah, selanjutnya kita perlu membuat garis batas ekonomis tambang, yang mana garis tersebut dapat dibentuk dengan menggunakan tools drawline. Jadi kita membuat garis baru yang mengikuti garis-garis blok yang dianggap ekonomis. Dalam hal ini adalah blok yang berwarna hijau.
Baik, kita hindari yang berwarna merah karena SR nya tinggi. Nah, nanti jika sudah jadi garis tersebut, kita buatkan layer baru. Bentuknya kurang lebih sama seperti ini. Jika kita sudah memiliki garis poligon seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita harus menempelkan garis ini ke suatu surface. Nah, dalam hal ini adalah floor dari sim B. Caranya kita run edit ini layer dasar, kemudian masuk di strip design dan pilih drape. Kita masukkan nama skema, model tipe, grid, design file. Kita panggil design file dimana kita menyimpan garis bit dasarnya. Di elemen ID kita pick saya, klik 2 kali, kemudian ekspresi surface nya kita ketik b_floor, artinya floor dari sim B. Sampling interval kita masukkan 50. Oke. Nah, jika sudah selesai, kita lakukan penandaan set definition di poligonnya. Kita beri nama. Jika selesai menandai set definition-nya, selanjutnya kita buatkan bench specification. Caranya menuju ke Landscape Explorer, lalu cari spec, klik kanan, menu spec kategori dan cari pilih bench. Nah, definition name kita masukkan nama benchnya, definitionnya, misalnya seperti ini. Masukkan nama skema, kemudian parameter yang di bawah ini kita isi. Bench name prefix, contohnya B, start dari nomor 200 misalnya, N10 dengan kenaikan negatif 10, start elevasi dari elevasi 0, ketinggian jenjang 10, mid bench height-nya 5, design elevation kita pakai bottom. Di sini kita pilih up, yang artinya nanti benchnya akan didesain ke atas. Oke, jika sudah kita tekan calculate. Nah, jika sudah muncul, oke. Nah, jika sudah jadi, sekarang kita akan masuk ke dalam pembuatan RAM. Caranya masuk di subdesign, RAM, insert RAM, lalu masukkan lagi parameter seperti ini. Jadi harap diingat bahwa angka-angka yang saya masukkan di sini sifatnya contoh saja. Jadi contoh untuk RAM width saya kasih 20 meter. Jika kita masukkan 20 untuk RAM width, nanti Landscape secara otomatis akan memberi 10 untuk nilai dari let in offset, artinya 10 ke kiri, 10 ke kanan, dan sample length kita kasih 50. RAM tipe ada banyak bisa dipilih. Contoh misalnya saya pakai constant RAM. Untuk RAM spec kita create, lalu misalnya kita masukkan parameter seperti ini. RAM grade kita kasih 8%, RAM offsetnya 1, display definition warnanya. Jika sudah, kita tekan cat apply. Selanjutnya kita pilih pada bagian mana kita akan membentuk RAM-nya. Misalnya kita buat di daerah sini, kita klik 2 kali. Nah, jika sudah ada, kita bisa rubah arahnya dengan cara kita klik switch RAM direction.
Nah, seperti ini. Jadi arah panah yang ke kanan menunjukkan arah dari RAM-nya, sementara tanda panah ke bawah menunjukkan ke arah mana band akan dibentuk. Oke, jika sudah, kita masuk lagi di strip design, RAMs, project and offset, pindah ke tab setting dulu, lalu kita masukkan output layer dari crash line, tow line, RAM line, dan race. Kita samakan semua namanya. Display definition di sini bisa dirubah, bisa juga tidak. Band spec kita masukkan spesifikasi yang sudah kita buat sebelumnya. Filter tolerance dan sample interval kita biarkan saja. Begitu juga dengan parameter yang ada di sini. Semuanya dicentang. Untuk install method kita gunakan elemen start method, kita pilih yang bundaran pertama, kemudian di install elemen kita pick lagi garis poligonnya, ya sudah. Start value kita masukkan bench start atau bench paling dasar. Target value kita isikan, kita ambil saya bench paling atas. Project, offset, dan generate trace semuanya kita centang kecuali offset first, lalu klik install, kemudian apply. Nah, perhatikan di layer sudah terbentuk. Kita tunggu sampai selesai. Oke. Nah, sudah jadi. Oke, selanjutnya garis pit dasar ini akan kita satukan dengan garis kontur struktur dari sim befloor, sehingga nanti strip design yang kita buat itu memiliki bottom. Caranya kita panggil garis kontur befloor, kontur struktur befloor. Oke. Kemudian kita panggil garis pit dasar sebagai garis boundary-nya. Nah, yang akan kita lakukan, kita mau memotong garis-garis kontur yang ada di luar dari garis boundary atau garis pit dasar. Caranya masuk di edit, relimit, clipboard, lalu pilih delete outside. Oke, dan klik 2 kali di garis boundary. Nah, sudah. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Jika sudah selesai, garis pit dasar ini akan kita lekatkan dengan garis konturnya dengan cara kita copy duplicate, kita matikan layer pit dasar. Nah, garisnya tetap tertinggal karena sudah kita copy tadi. Jadi ini adalah bentuk bottom dari strip desainnya kita. Selanjutnya layer bands akan kita satukan dengan layer dari bottom strip yang baru-baru kita bentuk. Nah, nanti dia akan terbentuk seperti ini. Cara menyatukannya, kita kopikan layer bottom strip, file block kita timpakan ke dalam layer bands. Oke. Nah, jika sudah jadi, kita cek di layer bands. Nah, hasilnya seperti ini.
Nah, selanjutnya kita akan melakukan intersect surface. Jadi garis-garis strip ini akan kita potongkan dengan surface topografi. Caranya kita masuk di Landscape Explorer, lalu cari folder surface, all surface, lalu cari topo orange, klik kanan dan pilih proses, pilih top intersect surface. Nah, input output grafik kita masukkan lagi dimana kita menyimpan dari di desain file mana kita menyimpan gambar ini, block, layernya, bands, elemen ID kita lewatkan saja. Input surface to intersect, di sini kita masukkan nama skema, model tipe. Untuk surface expression jangan dirubah karena tadi kita sudah memilih topo orange untuk diproses, jadi secara otomatis Landscape akan menuliskan di sini topo orange. Untuk bagian output intersection point ini bisa diisi bisa tidak. Kalau kita ingin membentuk intersection pointnya maka kita isi, kita centang generate intersection point, kita tentukan di desain file mana akan dikeluarkan dengan nama layernya apa, warnanya apa, dan untuk control harus kita centang yang clip elements dan clip above. Kita kasih contoh untuk sampling density 25. Jika sudah oke, sehingga nanti dia akan terpotong. Nah, jadi bentuk akhirnya seperti ini. Bentuk desain ini akan kita buatkan triangle dengan cara kita masuk ke model, triangle, design. Nah, kita isikan input desain filenya, layer, triangle file, samakan saja layernya, kita ganti desain strip, klik di sini, oke. Display definition evergreen, pindah ke tab option. Nah, di sini kita mau membentuk boundary polygon dari file triangle yang akan dibuat nanti. Nah, kita keluarkan hasilnya di desain file block dengan nama layer BDY strip 3, lalu oke. Nah, jika sudah selesai kita de-attach yang ini, lalu kita buatkan kontur untuk topografinya. Nah, metode pembuatan kontur apakah menggunakan data, desain, ekspresi. Kita pilih desain, masuk di desain file surface, lalu cari layer yang mengandung data topo yaitu permukaan. Desain file kita keluarkan lagi di surface, nama layernya kontur topo, interpolator kita pakai Hake, tipe interval, kontur interval contoh 5, anotasi contoh 1, smoothing kita pakai medium, kemudian limit kita masukkan sheet spec-nya, oke. Nah, jika sudah jadi kita lihat hasilnya di surface. Run edit, kemudian tampilkan boundary-nya. Nah, selanjutnya kita klik dengan cara yang sama seperti tadi, cuman yang akan kita hilangkan adalah bagian dalam dari garis-garis kontur ini. Jadi kita pilih delete inside, oke. Dia sudah menghilang, bagian tengah sudah kosong karena nanti akan kita tempelkan dengan string dari strip design. Selanjutnya garis boundary ini kita copy duplicate supaya dia melengket dengan garis kontur. Oke, sudah jadi. Langkah selanjutnya, layer yang ini kita satukan dengan layer bands supaya terakhir nanti dia akan terbentuk satu layer yang ketika dia dipanggil maka dia langsung tampil seperti ini. Jadi caranya kita kopikan,
layer kontur topo dan kita timpakan ke dalam layer bands. Oke, kita panggil. Nah, dia langsung tampil seperti ini. Jadi layer yang topografi dan pitnya sudah menyatu, begitu juga dengan garis kontur dari befloornya. Oke, selanjutnya kita buatkan triangle. Option, karena kita tidak akan membuat boundary, maka ini kita hilangkan. Oke. Kita lihat hasilnya di triangle. Oke, seperti ini. Jadi kebetulan data yang saya pakai ini, posisi floor dari sim B-nya itu tidak terlalu jauh dari surface topografi, jadi ya pitnya tidak terlalu dalam. Oke ya, jadi intinya seperti itu cara membuat strip design di Mindscape. Nanti di video berikut kita akan melakukan penghitungan kembali untuk reserve dari strip design yang sudah kita buat. Oke, sekian dan terima kasih. Baik, kembali lagi di video tutorial software Mindscape. Di video kali ini kita akan melakukan perhitungan reserve untuk desain strip yang sudah kita buat di video sebelumnya. Jadi kita membutuhkan dua data triangle. Yang pertama yaitu data triangle dari desain strip yang masih berbentuk seperti ini. Kemudian kita juga butuh data triangle topografi yang bentuknya seperti ini. Caranya kita masuk ke dalam menu reserve, pilih sampel, lalu pilih triangle. Nah, kita masukkan nama skema, model tipe, dan quality model. Kita panggil triangle filenya, nama layernya apa. Jadi untuk top kita gunakan yang topografi, untuk bottom kita pakai yang design strip. Input polygon kita lewatkan karena kita tidak menghitung menggunakan polygon. Tabel filenya kita masukkan. Kemudian option kita centang seperti ini saja. Sampling accumulate-nya jangan dicentang, dan di sample density kita masukkan density. Oke, jika sudah, pindah ke tab interval, topography surface kita pilih topo orange. Reserve interval kita isikan intervalnya, kemudian selection expression, masukkan ekspresi seperti ini. Lebih besar sama dengan contohnya 0.1. Jika sudah, kita copy dan dipastikan di interval yang lain. Pindah ke tab bands, masukkan bands definitionnya, lalu isi dengan row fill down, kemudian pindah ke quality,
masukkan juga parameter data quality-nya. Oke, jika sudah selesai kita oke. Tunggu prosesnya selesai. Oke, jika sudah komplit, lihat hasilnya di tabel. Selanjutnya kita lakukan perhitungan mining reserve. Masuk lagi di reserve, evaluate sample, dan pilih mining reserve. Lalu isikan lagi parameter seperti ini di input, ambil tabel filenya. Reserve interval, kita row fill down lagi untuk interval. Masukkan parameter loss-nya dan loss type kita pilih thickness. Oke. Jadi ini agak lama karena ada banyak sekali data di tabel tadi yang akan dihitung. Oke, sudah komplit. Selanjutnya kita lakukan accumulate sample. Masuk lagi di reserve, accumulate sample, pilih tabel file yang hasil hitungan mining reserve, lalu outputnya titik. Oke, jika sudah kita cek hasilnya. Oke, yang seperti ini. Oke, jadi kita sudah dapatkan data loss wall, diode volume, raw mass, room mass, dan product mass. Nah, selanjutnya tabel yang ini kita ekspor ke Excel. Output feedernya dicentang, lalu oke. Oke, selanjutnya kita tambahkan lagi kolom OB, call, dan SR nya. Pertama, call, dan SR. Khusus untuk call ini nilainya sama dengan nilai dari raw mass, jadi kita samakan.
Untuk OB formulanya adalah if buka kurung, kita cari resource yang ini, kemudian beri simbol seperti ini, buka tanda petik, lalu ketik resource, tutup tanda petik, titik koma, kemudian cari nilai total volume. Oke, titik koma dan cari loss volume, tutup dan enter. Oke, kemudian SR OB per call, oke, jadi ada simbol seperti ini karena tadi kita bagikan dengan 0. Oke, selesai sampai di sini. Sekian dan terima kasih.